Sahabat Shalom, Selamat Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah. Hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mewujudkan Sabat, yang mencintai akan Sabat, orang itu akan terima berkat. Ada yang menyia-nyiakan Sabat, orang itu tidak akan menerima apa-apa. Karena itu adalah ketentuan. Dari awal penciptaan semesta ini Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Pagi ini pelajaran kita terambil dari 1 Raja-Raja 19. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya 1 sampai ke 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 18. Orang membaca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Yahweh datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Elohim, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Yahweh datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahweh. Maka Yahweh lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Yahweh. Tetapi tidak ada Yahweh dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh, Elohim semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Yahweh kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Yahweh. Haleluya. Siapa sih ini namanya Isabel? Kalau kita bacanya di situ saja, kita tidak tahu siapa ini Isabel ini.
Isabel ini adalah istri daripada Raja Ahab. Isabel ini bukan perempuan Israel, jadi perempuan Sidon, orang Kanaan. Perempuan ini luar biasa, saudara ya. Bukan luar biasa baiknya, luar biasa jahatnya. Bagaimana dia mengejar-ngejar namanya Elia ini untuk membunuhnya. Kenapa sih sampai-sampai namanya Isabel untuk membunuh namanya Elia ini? Ada sebabnya, saudara ya. Jadi kalau kita baca kitab suci ini memang harus tuntas. Harus tuntas. Kenapa sih harus ada nabi, kan begitu. Jadi kalau orang pembaca yang benar ya, isi kitab suci yang kita pegang ini bukan berarti kalau ada nabi nanti terus ada ajaran baru. Tidak ada itu, tidak pernah ada. Kalau ada nabi itu pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel ini. Pasti ada kejahatan. Ya, jadi tugas daripada namanya nabi ini ya, menegur namanya dari imamnya, dari rajanya, atau namanya Israel pada umumnya, supaya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Jadi tugas nabi itu, kalau ada nabi itu seperti itu. Ya. Jadi nabi itu tidak ujuk-ujuk loh, saudara ya. Jadi nabi itu pasti ada sesuatu yang dilakukan bangsa Israel ini. Ya. Supaya bangsa Israel ini kembali namanya kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kembali kepada hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Itu yang terjadi, saudara ya. Kalau kita baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya seperti itu. Ya. Jadi seorang nabi itu juga, saudara ya, wah itu jabatan nabi itu tidak gampang, saudara ya. Dan dipilih dia sebagai nabi itu bukan orang sembarangan. Jadi ada nabi palsu dan ada nabi yang benar. Ya. Jadi nabi benar ini, saudara ya, tidak gampang loh ya jadi nabi itu. Ya. Setiap saat akan dibunuh, ya, akan dikejar-kejar. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia menyampaikan kebenaran supaya bangsa Israel itu tidak menyimpang dalam kebenaran itu. Ya. Ya. Kenapa saya mengatakan Isabel ini perempuan luar biasa jahatnya ini? Bukan namanya suaminya atau Ahab ini yang mengejar-ngejar Elia ini, tapi sebaliknya. Makanya ada sekarang tuh istilah namanya roh-rohnya Isabel. Ya. Masih dikutip juga di Wahyu, nanti mari kita ikuti terus khotbah ini, ya, supaya kita tahu apakah sampai detik ini, saat ini masih ada nggak itu roh-roh Isabel itu? Masih, sudah ada. Saya mengatakan ini, dasar saya apa? Dasar saya isi kitab suci ini yang saya pelajari bertahun-tahun selama 24 tahun. Saya teliti gitu, sehingga saya mengatakan seperti itu. Sampai saat ini pun juga roh-roh Isabel itu ada, kan gitu kan. Di mimbar-mimbar juga ya banyak. Ya. Kenapa saya mengatakan itu masih ada sampai sekarang roh-roh Isabel ini? Ya? Karena mereka menyimpang, saudara. Kalau Isabel ini memang bukan orang Israel, kan begitu kan, orang Israel, tapi luar biasa jahatnya. Bagaimana seorang perempuan, kalau kita baca kitab suci di dalam, kalau perempuan di dalam tidak terlalu banyak dilibatkan, namanya memang tidak dilibatkan namanya pengajaran atau ada seorang perempuan jadi imam, tidak ada itu, tidak ada, saudara ya. Kalau dia seorang nabi perempuan juga ada gitu kan. Harus kita bedakan, saudara ya. Nabi dengan imam. Kalau imam itu pengajar mereka itu, yang di mimbar-mimbar itu mengajari Israel itu tidak keluar dari isi kitab suci ini atau Taurat itu. Itu tugasnya imam-imam itu. Kalau nabi itu penyambung lidah Tuhan, ya. Jadi wakilnya Tuhan untuk bicara kepada manusia itu, untuk menegur manusia itu melalui nabinya. Jadi ada sebabnya ini, ya, ada sebabnya
mengejar-ngejar namanya Elia. Karena apa? Karena dibunuhlah namanya nabi-nabinya Yezabel ini. Jadi nabi-nabi Baal. Jadi sudah lama ini kalau kita baca masalahnya Isabel itu bersuamikan namanya Ahab ini, Raja Ahab. Bapaknya Ahab itu namanya Omri. Dialah yang membangun namanya kota Samaria. Ya. Pertama sekali bangun itu adalah Omri. Omri ini punya anak namanya Ahab. Ya. Kawin namanya Isabel. Kalau saudara baca mundur ke belakang sana, itu dari 1 Raja-Raja 16 ayatnya 29 sampai selanjutnya itu bicara tentang namanya Raja Ahab ini. Bagaimana Raja Ahab ini dia melakukan kejahatan, sudah jahat awalnya, tapi dia melakukan kejahatan lagi yang lebih gawat lagi. Ya, bukan sekedar namanya tadi penyembahan dua anak sapi tadi itu yang dibikin oleh namanya Yerobeam, ini tambah lagi, ini agama baru lagi yang dibawa Isabel ini namanya Baal. Nah inilah yang dibunuh oleh namanya Elijah ini. Taunya dari mana? Coba mundur ke belakang supaya kita tahu ini kenapa sih dibunuh ini, mau dibunuh ini. Ya. Karena Elijah ini membunuh namanya nabi-nabi Baal ini. Coba satu orang, 1 Raja-Raja 18 ayatnya 19. 1 Raja-Raja 19. Tapi kalau saudara baca membaca keseluruhan itu, Pak kita tahu nanti coba ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ya. Jadi inilah nabi-nabinya. Ada nabi-nabi Baal, ada nabi-nabi Asyera. Ya. Dia bisa mengajari orang, mempengaruhi orang-orang Israel itu seolah-olah namanya ya Baal itu ya nama Tuhan juga. Ya. Itu juga lah yang disembah namanya Abraham. Ini penipuan loh saudara ya. Jadi mereka menipu orang Israel ini supaya mengikuti gitu. Jadi di sana ada namanya agama Baal dan agama Asyera. Ya. Coba 21-22 ayat 21-22. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan berjabang hati? Kalau Yahweh itu Elohim, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Yahweh. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Coba. Jadi kalau saudara baca sampai terus sudah dibawa, akhirnya apa? Ayolah kita panggil, kau panggil nama yang kau anggap ini itu namanya juga Baal atau Ser. Coba deh panggil. Kalau kita baca selanjutnya di bawah itu, ya, ayat-ayat selanjutnya itu, akhirnya selanjutnya di bawah akhirnya dibunuhlah nama nabi-nabi Baal ini. Ya. Jadi Elia ini perintahkan namanya orang Israel itu untuk membunuh namanya nabi-nabi Baal ini. Ya, pada waktu mereka uji nama ini, siapa nanti jadi bikin korban dulu kan gitu kan. Oke lah, kamu yang banyak ini duluan lah, kamu korbankan dulu kan gitu kan. Korbankan dulu, coba panggilah nama Tuhanmu ini yang bernama Baal. Kalau memang benar dia bernama Baal nanti, atau dia bernama Asyera nanti korbanmu akan disambar api kan gitu. Mereka berjingkrak-jingkrak, mereka memanggil nama Baal itu tidak ada suara. Ya, akhirnya dia bilang udah giliran saya sekarang gitu kan. Selanjutnya jadi ayat selanjutnya di bawah nanti dibaca sendiri nanti. Akhirnya dia memanggil nama Yahweh yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakob. Akhirnya apa? Turunlah api menyampar namanya korban Elia saudara ya. Nah sesudah terjadi itu saudara, akhirnya tangkaplah namanya nabi-nabi ini, bunuhlah mereka gitu kan, dibunuhlah mereka ini. Nah dari itulah lakinya ini namanya Ahab ini kan laki-laki yang takut istri saudara, lapor kepada istrinya bahwa nabi-nabimu sekarang itu dibunuhlah oleh Elia. Nah itulah sebabnya Isabel ini memanfaatkan kekuasaan suaminya untuk mengejar namanya Elia ini mau dibunuh saudara. Akhirnya dia sebagai manusia biasa juga loh saudara,
ada takutnya juga. Takut loh saudara untuk dibunuh. Ya. Pada waktu dia menuju ke gunung Tuhan sana atau gunung Horeb di sana, akhirnya di tengah jalan pun juga mulai putus asa juga lah namanya Elijah ini. Ya. Mungkin dalam pikirannya dia, mungkin saja saya juga pun ini tidak lebih benar juga dari bangsa Israel ini kan, mendingan gue mati saja deh kan katanya. Kalau kita baca dari atas tadi yang 1 Raja-Raja 19 tadi, dia mau pengen mati loh saudara ya. Jadi dia tidur di situ karena menuju namanya Gunung Horeb itu 40 hari loh, 40 malam loh saudara, jauh loh itu. Dia pergi ke sana untuk mengadu ke rumah Tuhan itu, ke gunung Tuhan itu, bahwa di Israel Utara itu nggak ada lagi orang yang menyembah Tuhan, nggak ada lagi yang yang mengikuti namanya hukum-hukum Tuhan. Tadi kan kita sudah baca tadi, ya, sudah tidak ada lagi yang mengikuti hukum-hukum, malah sebaliknya mereka membunuh nabi-nabi. Ya. Ya. Kenapa seperti itu? Dosa ini dari mana sih sebenarnya? Dosa ini dari mana? Ini kan dari namanya Raja Yerobeam ini. Pada waktu namanya terpecah ini, ada kerajaan Israel Selatan maupun Israel Utara. Disitulah terpecah. Ya, terpecahlah dari dua kerajaan ini. Kerajaan Israel Selatan itu dipimpin oleh namanya Rehabeam. Kerajaan Israel Utara itu dipimpin namanya Yerobeam. Yerobeam lah ini yang menyimpang, bikin ibadah baru. Ya, ini awalnya dari situ loh saudara, kejahatan Israel ini jahat banget ya, jadi jahat gitu kan. Bagaimana Yerobeam pada waktu dia bikin dua anak sapi, ya, satu di Betel, satu di Dan, ya. Jadi itulah yang mereka sembah saudara. Terus yang dia lakukan kejahatan lagi, bagaimana namanya merubah-rubah hukum Tuhan. Misalnya namanya pondok daun itu bulan ke-7, tapi dia bikin bulan 8 saudara ya. Nah, tidak sampai di situ saja namanya Yerobeam ini. Yerobeam ini saudara mengangkatlah imam-imam dari kalangan dia biasa. Ini kejahatan loh saudara. Jadi mulai dari Yerobeam ini sampai yang kita baca ini ya puluhan tahun juga lah saudara ya. Jadi puluhan tahun ini, jadi kejahatan itu makin meningkat. Jadi Yerobeam ini dia robah-robah hukum Tuhan, terus diangkatlah imam itu dari kalangan orang biasa yang bukan keturunan Lewi. Coba satu orang supaya kita tahu ini kenapa sih Isabel itu mau membunuh namanya Elijah ini. Coba satu orang ini baca Kejadian 12 ayatnya 31. Ini kejahatannya Yerobeam ini terus berjalan itu sampai kepada namanya Ahab ini. Coba baca 1 Raja-Raja 12 ayatnya 31. 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Coba, jadi dia mengangkat dia bikin kuil-kuilan saudara ya, dia bikin namanya agama baru, ya, agama baru loh saudara ya. Dia bikin agama baru dan segala macam, dia bikin kuil-kuil tempat-tempat ibadah itu, ya. Terus dia ngangkat imam dari kalangan biasa. Selanjut Kejadian 13 ayatnya 33, 34. Ini Yerobeam ya, jadi Yerobeam ini Kejadian. Kenapa sih saya ini? Sorry. 1 Raja-Raja 13 ayatnya 33, 34. 1 Raja-Raja 13. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Inilah dosa ini teruslah ada sampai detik ini. Ya. Mari kita lihat nanti kenapa saya mengatakan itu ada sekarang roh-roh Isabel itu, karena sekarang ada zaman sekarang itu
ada juga perempuan-perempuan sekarang yang berkhotbah di atas mimbar. Ya, mari kita lihat nanti. Ya, apakah itu diizinkan Tuhan, itu ada perintahnya nggak? Kalau mereka juga jadi pengajar-pengajar, kalau dia pengajar di mimbar itu, ya, dia ikuti kebenaran Tuhan itu, ya kenapa tidak gitu kan? Hanya persoalan sekarang itu sudah dari generasi ke generasi mereka menyimpang, ya, mereka menyimpang, ya, sampai saat ini. Termasuk juga sekarang itu kan juga banyak sekali yang di mimbar-mimbar itu perempuan-perempuan, karena sudah dibekali sekarang ini ada namanya sekolah tinggi teologi kan gitu kan. Kalau mereka tahu isi kitab sucinya, pasti mereka berkata benar. Ya. Pasti mereka berkata benar. Kenapa saya mengatakan? Karena memang saya ini patokan saya, pedoman saya, namanya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga saya mengatakan mereka itu ada di mimbar-mimbar itu, mereka memiliki namanya roh Isabel itu. Menyimpang. Mereka menyimpang. Kenapa mereka menyimpang? Itu tadi. Tadi kan kita sudah baca bahwa di utara itu sudah meninggalkan namanya apa? Tauratmu. Coba baca tadi, kita kembali lagi tadi 1 Raja-Raja 19 ayatnya 10. Coba ayat 10. Ini 2 kali loh diangkat ini. Ayat 10. Tadi 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba ayatnya 14, ayat 14 selanjutnya bawah 14 ya. Kan 2 kali ini diucapkan ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel ini meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba saudara, jadi 2 kali dia ucapkan bahwa bangsa namanya Israel Utara ini sudah meninggalkan namanya hukum. Mereka membunuh namanya nabi-nabimu ini. Coba ya, apakah sampai detik ini mereka tetap membunuh nggak? Memang tidak pakai golok sampai sekarang ini saudara, tapi secara rohani mereka membunuh. Karena mereka menyimpang. Makanya saya mengatakan orang yang paling nekat itu orang Kristen. Terang-terangan di mimbar itu bahwa mereka mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Coba saudara, ya, itu mereka paling nekat sekali. Padahal di dalam isi kitab suci tidak diketemukan bahwa Taurat itu harus dibuang. Coba, gara-gara tadi mengatakan supaya orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan, dikejar-kejar loh saudara. Ini nabi yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan dia adalah nabi yang luar biasa ini? Dia tidak mengalami kematian. Jadi dia naik bulat-bulat ke surga. Jadi Isabel juga pun, ini juga perempuan luar biasa juga. Bukan luar biasa baiknya, tapi luar biasa jahatnya. Ya. Puncak kejahatannya kalau kita baca selanjutnya, bagaimana dia membunuh namanya, siapa yang dia bunuh? Selain tadi yang Elia yang dia kejar, siapa lagi? Namanya Nabot. Ya. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 21 di sana, itu ada yang bernama Nabot. Ya, coba Isabel ini membunuh itu dia pakai kuasa apa? Suaminya. Ya, pakai kuasa suaminya ini untuk membunuh namanya Nabot itu. Kenapa Nabot ini dibunuh? Halo. Karena coba-coba dia ini Ahab ini mau beli namanya kebunnya Nabot. Akhirnya Nabot tidak mau, akhirnya lapor sama istrinya. Itu Nabot nggak mau loh, saya mau beli, padahal saya mau bayarin uang berapapun saya mau bayar, saya mau tukar juga nggak bayar. Udah tenang aja bos, nanti gue yang beresin. Ini kan jahatannya perempuan ini, gitu. Makanya saya mau teliti betul-betul kenapa sih mereka pakai kata-kata itu namanya apa? Rohnya Isabel ini. Dan sampai saat ini memang ada itu saudara. Sampai saat ini di mimbar-mimbar pun juga ada itu, coba ya. Terang-terangan mereka juga pun itu ikut-ikutan apa laki-laki itu yang di mimbar ini
Dia juga ikut-ikutan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, tidak zamannya lagi. Ya. Akhirnya ketipu begitu saja. Yang dia tipu itu kan orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci kan gitu kan. Dan dia sendiri pun itu menggondol namanya ijazah tadi, bukan berdasarkan isi kitab suci yang dipelajari setiap hari, bukan. Ya. Jadi dia pelajari namanya buku-buku bapak gerejanya ini, ya, supaya namanya Taurat itu sudah dibuang. Itu penipuan, ya. Coba bahkan itulah pembunuh-pembunuh itu. Mereka membunuh orang tidak pakai pedang, tapi secara roh. Mereka membunuh karena menyimpang dalam kebenaran, menyimpang dalam hukumnya Tuhan. Itu sudah jadi pembunuh. Ya. Tuhan itu dia tidak akan tolerir loh, saudara ya. Jadi ingat baik-baik. Ahab ini bukan orang-orang Kanaan, ini orang Israel asli ini. Tapi istrinya dia orang Kanaan ini yang bernama Isabel ini, saudara ya. Tapi ingat baik-baik ya. Apa sih kerjamu di sini, Elia? Saya sudah kerja segiat-giatnya deh, sudah taruh nyawa juga. Coba. Teman-temanku banyak yang dibunuh lah. Tinggal saya seorang diri mau dibunuh juga. Terus apa dia mengatakan? Di Israel utara di sana tidak ada lagi satu manusia pun. Tidak ada lagi yang percaya kepadamu, tidak ada lagi percaya kepada nama Yahweh lagi. Mereka gantikan namanya Baal atau Aserah, ya. Mereka mengatakan bahwa itu namanya juga katanya, ya. Itulah perbuatan-perbuatan mereka Israel utara ini. Tapi apa jawabannya kalau kita baca selanjutnya di bawah tadi ayatnya 18 tadi mengatakan apa? Masih ada namanya 7.000, ada 7.000. Nah, jadi penglihatannya dia Nabi Elia ini, ya, zaman itu nggak ada, memang nggak ada, ya. Tapi Tuhan bilang masih ada namanya ayat 18 nggak? Coba ayat 18 coba baca ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi masih ada 7.000 itu, karena saya mengatakan yang 7.000 itu tidak ada. Memang di sana kan tidak ada rumah ibadah kan, karena sudah diganti. Nama Tuhannya bernama Baal atau Aserah, gitu loh, diganti. Jadi mereka ini tidak pengaruh lagi, tidak pengaruh banyak-banyaknya orang. Jadi mungkin ada saja di rumahnya masing-masing itu, tetap mereka berpegang namanya hukumnya tuh Tuhan, sehingga mengatakan pulang masih ada 7.000 saudara. Inilah yang tidak dipahami sampai saat ini. Ukurannya orang sekarang ini Kristen, ukuran Kristen sekarang, karena mereka bilang kami banyak, rumah ibadah kami ada, megah sekali, dan juga pemimpinnya dia punya gelar. Itu ukurannya mereka. Tapi kalau isi kitab sucinya tidak demikian. Ya, isi kitab sucinya itu perintahkan kepada kita supaya lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi apa yang sudah ditulis di dalamnya jangan boleh dirubah dan jangan boleh ditambah. Pelajari saja, ikuti saja. Ya, itu perintah Tuhan. Dia tidak butuh gelar-gelarmu. Oke lah, lu punya gelar, tapi harus berkata benar. Tapi kalau engkau namanya tidak berkata benar, lu bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, itu sudah pembunuh namanya. Makanya pembunuh zaman sekarang ini lebih banyak. Cobalah saudara, mereka membohongi orang. Hukum-hukumnya Tuhan dirubah, termasuk juga nama Tuhan dirubah, nama-nama orang, nama-nama nabi dirubah semua. Kalau melihat tingkah lakunya yang lebih sesak loh napas ini saudara. Ya? Bagi orang loh yang baca kitab suci loh ya. Bagi orang yang tidak pernah membaca kitab suci, dianggap itu di mimbar baik-baik saja. Coba kan. Mulailah waktu dia khotbah dia sedih-sedih sedikit kan gitu kan. Mulai dia ikut-ikut juga saudara. Bahwa dia melayani Tuhan siap sedia dibunuh. Coba deh saudara. Kenapa saya mengatakan ukuran saya pakai apa? Ya pakai namanya kitab suci ini. Ukuran saya, pedoman saya, patokan saya dari isi kitab sucinya. Sehingga pada waktu dia khotbah itu dia menyimpang nggak dari isi kitab suci itu yang saya perhatikan.
Coba kan? Makanya saya mengatakan, mereka ucapkan itu tidak punya dasar. Mereka bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, bukan zaman lagi. Apa dasarnya mereka mengatakan itu tidak ada? Malah sebaliknya. Dari generasi ke generasi adalah nabi itu supaya orang-orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu kan ajaran seperti itu. Tidak ada ajaran lain. Tidak ada nanti suatu saat nanti terus ada namanya perjanjian baru. Betul ada perjanjian baru. Benar ada perjanjian baru. Tapi baca yang benar. Baca yang benar. Bukan perjanjian baru yang sekarang katanya ini ada perjanjian lama, terus ada perjanjian baru. Akhir-akhirnya apa buntut-buntutnya apa? Yang lama itu sudah apa? Sudah usang dan dibu. Coba kan? Dengan adanya katanya perjanjian lama dengan perjanjian baru katanya buntut-buntutnya, ujung-ujungnya katanya yang lama itu sudah usang dan dibu. Itu namanya ayat yang mematikan itu. Sangat mematikan. Ya, saya sudah mengatakan 24 tahun ini saya teliti namanya kitab suci ini, tidak pernah diketemukan. Ya, apalagi zaman Yosua itu ada perjanjian baru, tidak pernah ada. Tunjukin, benar ada. Inilah darah perjanjian. Ya, inilah darah perjanjian. Tidak baca tuntas kata itu. Kalau dibaca tuntas itu tidak demikian. Karena itu juga pun itu kutipan-kutipan dari Taurat maupun kitab para nabi. Coba saudara, ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini sehingga saya mengatakan tadi, ya, di mimbar-mimbar itu menyimpang, di mimbar-mimbar juga ada namanya roh-roh Isabel ini. Coba kan, ya, sampai saat ini, mari kita telusuri namanya kitab suci ini. Ya, apa benar nggak? Ya. Apakah itu namanya orang-orang apa perempuan itu suruh mimbar-mimbar itu untuk mengopai laki-laki kan? Tidak ada. Kalaupun nanti kalau kau berkhotbah harus berkata benar. Itu mungkin saya masih tolerir lah. Tapi di dalam kitab suci tidak demikian loh saudara ya. Ya. Jadi mari kita teliti kitab suci ini dengan benar dengan baik. Nah zaman Elia itu ada kejadian yang luar biasa juga. Itu zaman kelaparan. Jadi pada zaman itu ada kelaparan yang luar biasa. Nah, sudahlah pokoknya namanya kerajaan Israel Utara itu sudah deh kering kerontalah kan begitu. Kita lihat ini. Terus ini pengikutnya namanya Elia ini ada nggak? Ini pembaca-pembaca yang di depan saya itu. Pengikutnya Elia ini ada nggak? Banyak nggak pengikut-pengikutnya dia? Ya? Tidak ada, bukan tidak ada lah. Tidak ada. Kenapa saya mengatakan tidak ada? Karena tidak terbaca di situ. Ada namanya orang-orang Israel pengikutnya namanya Elia. Kalaupun tadi anak 7.000 ini, Elia sendiri pun di utara itu kan tidak ada lagi yang menyembah engkau, yang mengikuti Taurat begitu kan. Nah, jadi mereka ini sudah di rumah-rumah, tapi jemaatnya dia, pengikutnya dia bukan orang Israel. Orang mana itu pengikutnya Elia ini? Hah? Ya? Nah, orang Sidon berapa orang pengikutnya dia? Orang Sidon itu berapa orang? Ada dua orang. Seorang janda punya anak satu saudara. Ini pengikutnya dia ini. Ya? Supaya engkau tahu ini kan makanya mundur ke belakang. Kalau kau baca namanya 1 Raja 17 sana itu. Karena zaman itu adalah kelaparan yang luar biasa. Sudah nggak ada deh makanan kan. Maka dia bilang suruh pergilah di sungai ke nanti kan saya suruh namanya burung gagak untuk bawa makanan mau setiap hari. Akhirnya dari situ juga pun sungai sudah kering, makanya dia pergilah ke Sidon, ya, ketemu namanya perempuan Sidon. Nah dari situlah apa luar biasa mujizat di situ, ketemu namanya perempuan tadi itu, coba, ya, perempuan Sidon ini bukan perempuan biasa loh. Perempuan yang luar biasa, dia percaya kepada Tuhan. Jadi muridnya dia, namanya Elia ini ada 2. Ya. Ini antara mama dengan anak perempuan Sidon, saudara. Tapi perempuan Sidon ini tidak seperti namanya Isabel ini. Perempuan Sidon ini luar biasa. Ya.
Dia percaya kepada Tuhan. Tuhanmu yang hidup. Tidak ada roti demi Tuhanmu yang hidup. Tidak ada roti. Hanya ada namanya tepung yang segenggam ini. Dan segenggam inilah namanya perempuan Sidon tadi yang sudah di ujung tanduk. Mau mati. Akhirnya dia bisa lanjutkan hidup. Kenapa dia lanjutkan hidup? Karena dia percaya namanya Tuhan Yahweh yang hidup. Saudara. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sana, itu ucapannya. Jadi ada kelaparan yang luar biasa ini di Israel Utara ini, tidak ada lagi makan sampai apa? Ada yang makan apa? Anaknya. Padahal ini kan sudah diperingatkan dari awal supaya bangsa Israel ini jangan boleh menyimpang dari hukumnya tuh. Kalau kamu sampai menyimpang dari hukumnya Tuhan nanti pasti kamu alami peperangan, kelaparan, kan gitu, penyakit. Ini ancamannya awalnya, ya. Jadi sebelum namanya terjadi kelaparan ini sudah ada di Taurat sana, peringatan pada Taurat itu supaya tidak boleh menyimpang dari hukumnya tuh Tuhan. Imamat 29. Imamat 26 ayat 29. Ini dulu zaman kelaparan itu saudara, lapar lah di Israel Utara ini. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Coba kan, ini peringatan kepada mereka. Kalau sampai nanti, itu kan kalau kita lihat apanya Imamat 26 itu ada namanya berkat dan kutuk saudara. Menyimpang, kamu meninggalkan, kamu tidak mengenal aku lagi, kamu meninggalkan nama Yahweh, kamu meninggalkan hukum, nanti ada kelaparan, akan kamu makan anak. Benar nggak terjadi nggak ini? Ya. Tertulis di mana? Coba si pembaca ini. Di mana? 1 Raja-Raja 6. Baca. 2 Raja-Raja 6 ayatnya 47 sampai 57. Ini terjadi loh ya, 47 57. 2 Raja-Raja 6. Ya. 28 dulu, ayat 2 apanya, ulang 28 dulu baru kita ke ini tadi. Ini diperingatkan lagi. Kalau kamu menyimpang dari hukum-hukum Tuhan ini, akhirnya nanti kamu akan makan anak-anakmu. Ini diulang lagi di ulangan 28 ayatnya 47 dan 57 yang cepat dibaca. Ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Ia akan membebankan puk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Yahweh akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, dan tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan ke dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Dan kau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Coba, ini sudah dikasih peringatan yang luar biasa keras ini, tapi kan berjalanlah waktu, bangsa ini tetap namanya menyimpang. Makanya zaman namanya tadi 1 Raja-Raja 19 itu bukan hanya kelaparan saudara, bukan hanya kelaparan, sampai peperangan dengan orang-orang Aram saudara. Jadi zaman Ahab ini ada peperangan yang luar biasa juga ini saudara. Tambah lagi namanya kelaparan ini saudara ya. Jadi kelaparan ini dari namanya Raja Ahab itu sampai Raja Yoram anaknya saudara. Ada kelaparan di sana, kelaparan yang luar biasa saudara. Sampai-sampai benar-benar apa yang sudah dibuatkan yang dicatat oleh Mose itu, Imamat 26 maupun ulangan 28 benar-benar terjadi pada waktu itu. Zaman Raja Yoram ini ada kelaparan sehingga benar-benar makan anak-anaknya. Satu orang baca.
2 Raja-Raja 6 ayatnya 26 sampai 30. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kumakan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, berkelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Ya. Jadi raja ini dia tidak belajar dari kejahatan bapaknya Ahab ini, saudara. Jadi kejahatan bapaknya maupun maknya ini, Isabel ini, saudara, dia tidak belajar. Akhirnya apa? Benar-benar kelaparan pada waktu itu, sampai-sampai anaknya benar-benar dimakan, saudara. Ini loh, ada peringatan Tuhan supaya orang itu tidak menyimpang dalam hukum Tuhan ini. Ya. Kalau kamu menyimpang dalam hukum-hukum Tuhan, hukumnya Tuhan ini, itu ada namanya penyakit, perang, dan kelaparan, saudara. Ya, itulah yang terjadi ya sampai saat ini. Betul, di Indonesia benar tidak ada kelaparan, mungkin tidak ada, kan gitu kan, tidak ada peperangan, gitu kan. Ya. Tapi apa? Penyakit. Ya. Penyakit banyak sekali. Katanya dia ini, saya tubuhnya Elohim, saya ini tubuhnya Tuhan. Terus mati. Coba mati, kalau matinya 70-80 tahun, sudah umurnya, sudah waktunya. Ya. Akibat namanya meninggalkan hukum. Tidak ada lagi Tuhan di utara ini. Tidak ada lagi yang mengikuti hukummu. Tidak ada lagi yang mengenal akan engkau ini. Sudah mengganti-ganti namamu ini. Hukum-hukum mereka robah semuanya. Pulang sajalah. Pulang masih ada loh 7.000 ini. Ini kan diangkat juga Roma 11 sana, kalau kau baca sana ayatnya 1 sampai ke 4 sana itu. Ini kan diangkat juga, ini masalah tadi ini yang masih ada loh 7.000. Ini coba satu orang, Roma 11 ayat 1 sampai ke 4. Maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Kalau ada orang sekarang itu yang di mimbar penipu-penipu ini yang membunuh orang ini, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, Israel itu sudah dibuang lah, sudah tidak ada lagi, bacalah kitab suci. Ya. Jangan terkecoh karena banyak-banyaknya orang. Ya. Kata kitab Taurat mengatakan jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Kalau kau baca di sana Keluaran 23 ayatnya 3 kalau nggak salah itu sana mengatakan ya, jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Coba benar nggak itu? Keluaran 23 ayatnya 3. Juga janganlah memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Coba. Ayat 2. Ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan jangan memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikut karena mereka banyak. Mereka sekarang orang Kristen ini mereka kuasai dunia lah kan gitu. Mereka, kami miliaran orang kok. Ya. Kami miliaran orang, ya. Kan gitulah. Senjata mereka sekarang ini kan, sekalipun kami tidak pernah baca kitab suci, karena pendeta-pendeta kami ada titelnya, karena kami banyak gitu. Kata di dalam tulisan di dalam kitab baca tadi itu, jangan ikut-ikutan kebanyakan orang membelokkan hukum.
Jadi dia ini namanya Nabi Elia ini tidak terkecoh dengan banyaknya nabi-nabi Baal itu, saudara. Saya seorang diri, Nabi Yahweh. Kamu banyak, katanya. Ayo kita adu. Jadi dia itu tidak terkecoh, saudara. Tidak tergiur karena banyaknya. Makanya orang benar itu, saudara, itu belum tentu ada pengikutnya. Makin benar, makin kita berkata benar itu, orang nggak mau. Lebih suka itu namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Sudah ada tulisannya. Datang kepadaku ini hanya perintah manusia, mereka ini perintah Tuhan kita abaikan. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi semacam nubuatan ini, apa yang ditulis ini berapa ribu tahun yang lalu benar terjadi loh sampai saat ini. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu orang nekat, benar-benar luar biasa nekatnya mereka ini mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku. Dasarnya tidak ada. Coba tanya sama mereka dasarnya. Paling-paling saya sudah tebak mereka. Paling-paling mereka pakai namanya Efesus 2:15, pasti disitulah mereka nanti. Kalau mereka bawa di situ, saya gampang itu, saya tekuk orang itu. Itulah terjadi loh, saudara ini. Dia katakan yang benar, malah dibunuh-bunuh, termasuk juga suaminya Ahab ini. Coba kalau kita baca selanjutnya, sebelumnya itu kan bagaimana Ahab ini coba. Memburu juga namanya Elia ini. Coba kan, sudah ada kering keronta di sana, sudah lihat ini sudah hujan besar deh. Nggak percaya juga. Tadi kan sudah bilang, ayo deh, nanti yang api yang turun dari surga yang menyambar itu persembahanmu, nah itulah Tuhan. Mereka juga tidak sadar ini, saudara. Pada waktu mereka adu-adu, apakah banyak orang nggak yang menonton? Banyak sekali. Tapi akhirnya terjadi pun seperti itu, ada mujizat yang luar. Apakah ada pengikutnya namanya Elia? Tidak. Tidak ada, saudara. Sampai-sampai dia mengatakan, mungkin saya ini juga tidak lebih benar dari orang-orang Israel ini. Mendingan kau mati saja deh. Jadi ada dua nabi ini yang saya mencatat di dalam isi kitab suci ini, yang putus asa seperti itu. Siapa mereka? Kira-kira yang sudah pernah membaca, ada dua nabi ini. Siapa? Yeremia. Mari kita lihat nanti Yeremia. Yeremia itu lebih gawat lagi loh, saudara. Sampai dijebur-jeburkan ke sumur loh, saudara. Nggak ada juga pengikutnya ini. Coba kan, saya ini kan sudah berapa tahun ini kan masuk di YouTube ini. Saya pelajari, saya coba lihat ini penontonnya berapa, yang konsisten berapa itu, saudara, kecil. Makanya saya sudah sama renung, benar juga sih. Karena sempitnya jalan, bilang apa? Sedikit sekali orang yang masuk. Karena lebarnya jalan, banyak sekali orang-orang gitu loh, yang masuk katanya gitu loh. Benar loh ini, saudara. Benar. Jadi ini kitab suci, ini kitab namanya. Kenapa sih kitab yang Taurat itu dibilang kebenaran? Halo, ada yang tahu nggak? Karena ini namanya Taurat itu kan dari mulutnya Tuhan yang disalin oleh Mose, makanya dikatakan namanya kitab kebenaran. Kitab kebenaran ini bukan pengakuan Mose sendiri, tapi didengar semua orang. Pada waktu ditulis namanya kedua loh batu ini, kedua loh batu ini sebelum ditukik itu Tuhan itu, mereka dengar suaranya. Jadi semua orang, jutaan orang itu mendengar suara Tuhan. Kalau engkau mau baca saja di mana? Di Keluaran 19 maupun 20, saudara. Maupun juga Ulangan 5 di sana. Bagaimana mereka mendengar suaranya tuh? Jadi ini namanya isi kitab suci ini bukan karangannya Mose. Jadi dari mulutnya Tuhan tadi disalin oleh Mose, saudara. Didengarlah orang-orang Israel ini. Bukan pengakuan sepihaknya oleh Mose ini, bukan. Baca sajalah nanti Keluaran 19 maupun Keluaran 20 maupun juga Ulangan 5. Kalau bisa sih namanya Ulangan 4 sampai 5 ini, saudara, nyambung di situ, saudara. Supaya imanmu itu loh makin kokoh. Sekalipun mungkin tidak ada pengikutmu, tenang saja. Lakukan saja kata firman. Kan ada waktunya nanti penghakiman. Nah, pada waktu penghakiman yang nanti
Apakah kita ini di atas atau bawah gitu loh ya. Begitulah apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini, saudara ya. Dia tarungkan nyawa, jadi jabatan namanya Nabi ini tidak gampang. Itu taruhan nyawa loh saudara ya. Taruhan nyawa. Kenapa saya mengatakan ini? Sampai sekarang pun juga namanya ada roh-roh Isabel segala macam itu. Karena sekarang ini zaman kita ini kitab suci juga yang kita pegang ini, yang dicetak lembar. Yang saya khotbahkan ini kan saya tidak pegang kitab dari mana-mana. Ini kitab yang dicetak lembaga kitab Indonesia loh ya. Jadi saya tidak bawa kitabnya siapa gitu, tapi kitab yang ada di Indonesia ini yang dicetak lembaga kitab Indonesia ya. Jadi lembaga kitab Indonesia itu mencetaklah, menyalinlah kan begitu, menyalin ini. Tapi salinannya dia ini sudah menyimpang. Ya. Coba kan, makanya kata Yahweh itu sudah tidak ada lagi kata Yahweh, tapi menyimpang, mereka pakai tulisan Tuhan huruf besar semua saudara. Jadi tidak ada orang mengenal lagi sekarang. Malah sebaliknya sekarang mendengar kata Yahweh itu mereka menghujat. Coba kan, kalau menghujat itu saudara tidak ada pengampunan loh saudara, itu dosa kekal. Ya kan? Jadi sangat jelas ini kalau kita baca dari Yerobeam itu sampai 1 Raja-Raja 19 ini, dari kejadian 12 kejadian keluar 1 Raja-Raja 12 sampai 1 Raja-Raja 19 ini kan kelihatan ini mereka ini bagaimana mereka meninggalkan Yahweh itu ya, mereka mengganti namanya menamai Baal atau Aserah. Hukumnya Tuhan itu mereka hilangkan. Makanya apa yang dilakukan saya bilang Kristen sama aja sebenarnya. Makanya mereka bilangnya tadi mengajar dari mimbar-mimbar itu Taurat tidak berlaku lagi. Terus mereka robah namanya apa kitab suci ini, robah nama Tuhan dirobah, nama orang-orang dirobah loh saudara. Coba robah semua, hukum-hukumnya berubah semua saudara. Yang paling miris, yang sampai saat ini pun mereka juga punya orang yang tidak pernah merasa bersalah ya. Kalau nama itu, coba kalau kita bilang tadi Matitya kan asing di telinganya. Ini nama siapa? Kenapa sih mereka dibalikin kita ini? Ya coba, misalnya namanya Matitya. Kenapa sih jadi Matitya lagi? Ini kan nama-nama orang dirubah. Padahal ini pengajar-pengajar mereka yang merubah. Pengajar-pengajarnya ini yang saya bilang tadi itu namanya roh-rohnya Ahab, roh-rohnya Isabel ini, ya sampai saat di mimbar. Coba kan laki istri ini kan sama jahatnya. Ya? Coba kan, sama jahatnya. Tapi orang sekarang itu tidak merasa. Siapa yang mau menantang ini? Coba deh. Yang paling nanti mereka tidak bisa jawab kalau mereka ada nantang sama saya masalah nama-nama ini. Misalnya contoh namanya kan namanya Yohanan gitu kan. Sebelum dia bernama Yohanes itu dulu namanya Yahya. Coba kenapa nama ini diganti? Coba saudara, bagaimana orang Israel nggak benci namanya bangsa asing ini? Coba kan nama saja pun diganti-ganti saudara ya. Ini adalah kejahatan. Merubah-rubah hukum itu namanya kejahatan. Mengangkat imam ini dan sembarangan aja itu kejahatan namanya. Ini tercatat di sini. Kenapa saya bilangin namanya roh Isabel ini? Sekarang ini ada di mimbar-mimbar ini. Ini khususnya perempuan-perempuan ini. Padahal di dalam kitab suci di dalam itu tidak diperbolehkan perempuan itu mengajar. Coba 1 Korintus 14 ayatnya 34-35 supaya ini mencatat ini. Saya bukan mengada-ngada loh saudara ya. Bukan mengada-ngada loh ya. Ini tulisannya. Kalau ada menanggapi, tanggapin aja itu. Tanggapin aja. Ini adalah namanya roh-roh Isabel ini yang menyimpang. Coba 1 Korintus 14 ayatnya 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menunjukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah.
sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini jelas-jelas ini saudara, tidak sopan perempuan berbicara namanya dalam jemaat. Kalau ada yang mereka kurang paham itu nanti pulang di rumahnya harus tanya kepada suami. Maka seorang suami itu harus jadi imam. Seorang suami itu harus jadi imam. Ya. Ini mutlak loh saudara ya. Jangan dibolak-balik. Ya. Ini juga pun dicatat juga 1 Timotius 2 ayatnya 11 sampai 14. Ini 1 Timotius 2 ayat 11 14 supaya mencatat. Saya kan bukan mengada-ngada loh saudara ya. Ini catatan di dalam ini. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Coba kan, saya tidak pernah, ini kan perkataan Rasul Saul saudara. Tidak mengizinkan namanya perempuan itu, namanya mengajar laki-laki. Ini kan dalam namanya kerohanian. Ya, tidak diizinkan. Makanya di dalam rumah tangga itu yang jadi imam itu adalah suami, seorang laki-laki. Makanya perlu sekali seorang laki-laki itu untuk belajar namanya isi kitab suci ini, supaya di dalam rumah tangganya jadi imam dulu. Gak usah berambisi dulu lah yang di luar sana. Di dalam rumah tangganya dulu menjadi imam. Makanya mengatakan tadi 1 Korintus tadi 14 mengatakan, kalau kamu bertanya sampai di rumah nanti tanya kepada suamimu. Kalau sekarang kebalik. Suami bertanya, ya ampun kebalik-balik ini saudara. Ya, Wahyu 2 ayat 20. Ini loh, Wahyu 2 ayat 20 ini kan kutipan tadi yang kita baca ini. Isabel ini. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saya kecewa banget. Mau mengizinkan itu perempuan-perempuan mengajar laki-laki itu, bukannya dia mengurus rumah tangganya. Ya, coba kan. Semestinya ini seorang perempuan itu, seorang istri itu ada di rumah, menyediakan makan suaminya, ya, mengatur rumah tangganya yang baik, ya, mengajari anak-anaknya dari kecil, mendoktrin dari kecil anak-anaknya, suruh baca namanya kitab suci. Padahal juga perempuan ini ada juga loh yang lebih berat juga loh tugasnya. Tugasnya perempuan apa? Perintah isi kitab suci, tugas perempuan apa? Mengajari perempuan muda untuk namanya taat kepada suaminya, mengatur rumah tangganya dengan baik, saudara. Itu tugasnya mereka ini. Titus 2 ayatnya 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian menjadi perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Coba itu tugasnya perempuan. Bagaimana, hai kau perempuan-perempuan tua, ajarin namanya perempuan muda ini, supaya mereka mengatur rumah tangganya dengan baik, supaya taat kepada suaminya. Coba saudara, itu tugasnya mereka. Bukan sana kemarin sana dia tinggal ke rumah tangganya, dia alasannya saya melayani Tuhan. Apa yang kau melayan tuh, kau menyimpang? Ya? Saya mengatakan ini saudara, saya kan asli dari sana, saya dari NTT, dari Sumba. Ya? Coba sekarang di Sumba itu hampir-hampir saya tidak ketemukan itu laki-laki, semua perempuan yang dimimba saudara. Nah pada waktu dia khotbah, kan saya ini peneliti namanya isi kitab suci. Hanya saya bisa elus-elus dan kasihan benar-benar laki-laki ini. Ya, coba kan? Ya. Coba kan dia khotbah seperti itu. Ya. Ya. Kan memang seperti itulah yang terjadi. Kan sudah dari saya mengatakan, kitab yang kita pegang ini kan kita salin dari Eropa. Ya. Namanya kitab namanya King James.
Salinan di sana masuk di Indonesia. Nah, sudah dari generasi ke generasi ini di mimbar ini laki maupun perempuan tetap namanya menyimpang. Mendengar namanya Taurat mereka bilangnya tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya katanya sangat berlaku. Benar-benar itu namanya roh Isabel. Ya? Coba kan, kok bisa-bisanya kamu dilarang di dalam, tidak diperbolehkan? Kok bisa-bisa? Itu lagi sekarang jawabannya mereka. Oh, itu sudah bukan zamannya. Zaman apa? Emansipasi. Jadi laki perempuan juga bisa jadi. Ini kan bukan ajaran Tuhan. Ya? Ini ajaran manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini saya ngomong apa adanya, sesuai tulisannya seperti itu. Kalau orang membantah, silakan bantah saja, itu tadi ada pasal dan ayatnya. Ya? Itu yang saya mengatakan tadi, ada roh-roh Isabel. Berapa orang namanya yang hancur rumah tangganya? Coba kan, saya ini kan dulunya sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu orang diskotik. Coba kan, saya ini orang diskotik. Tiap hari kita ada diskotik sana. Yang saya ketemu di sana ada salibnya sudah di dadanya. Coba kan, coba kalau kita mau bersentuh tubuh dengan perempuan di disko dulu loh saudara ya, berapa 24 tahun yang lalu itu kan. Udah deh jangan kau tanya-tanya, saya dari mana? Gara-gara kamu laki-laki saya ada di sini katanya, coba. Ya. Itu tadi, karena di dalam rumah tangga itu nggak ada imam. Makanya sekarang kebalik-balik lagi, perempuan lah jadi imam. Coba akhirnya dia tinggalkan rumah tangganya, dia tidak urus rumah tangganya yang benar. Akhirnya apa? Lakinya nyeleweng. Tiap pulang nggak ada kok yang sedia makan. Coba. Rata-rata seperti itu. Nggak boleh bantah sekarang ini. Ini kan zaman modern, zaman gila ini saudara. Katanya zaman emansipasi. Coba kan. Persamaan. Itulah yang mereka angkat-angkat, akhirnya terbolak-balik saudara. Itu yang saya maksud, bukan dalam sekuler saja, kerohaniannya juga seperti itu, terbolak-balik. Itulah yang terjadi. Sehingga sampai saat ini kalau mendengar namanya hukumnya Tuhan, Taurat, mereka sangat alergi. Dan mereka, saya yakin mereka benci betul itu. Apalagi mereka dengan nama Yahweh itu benar-benar mereka benci. Ini yang benci ini saudara, bukan di luar dari Kristen, ini orang Kristen saudara. Saya mau beritahukan ini, yang membenci nama Yahweh ini saudara, ini orang Kristen. Saya mau kasih tahu, padahal di dalam kitab suci masih ada ini nama Yahweh ini. Coba kan, masih ada, tapi mereka tidak tahu dia di mana. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak pengen baca kitab suci ini. Setiap mereka baca itu ada selubung yang menutup mata rohani mereka ini. Ya, ada roh malas, ada roh so tahu. Ya. Sehingga terjadi seperti itu. Sampai saat itu pembunuhan secara roh itu berjalan sampai saat ini. Coba kan, berapa korbannya ini? Ya. Sekalipun tadi kan mengatakan bahwa di Israel utara sana sudah pulanglah masih ada. Adalah itu yang tidak tergiur, tidak terseret dengan banyak-banyaknya orang. Saya tidak tergiur. Lu mau miliaran ke gelarmu berderet-deret, saya tidak tergiur sedikit pun. Mendingan saya katakan ini apa adanya. Nanti ini dari khotbah di sini ada yang mau mendengar silakan. Tidak mendengar juga nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan sesuai namanya tulisan-tulisan di dalamnya. Karena Tuhan memerintahkan kita harus sesuai yang tertulis, ya. Harus sesuai yang tertulis. Kalau tidak sesuai tertulis pasti ada akibatnya nggak? Kalau tidak sesuai nama tertulis pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Halo, ya? Peperangan, penyakit, kan begitu kan? Kalau kau baca namanya Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Ini akibatnya loh saudara. Baca Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Supaya orang mencatatnya, supaya orang tidak boleh sok tahu, ya? Supaya benar-benar mereka mau mempelajari isi kitab suci ini, ya? Sehingga tidak dibunuh mereka ini. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, kau akan
menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Ia akan membebankan puk besi ke atas tembokmu sampai engkau digunakannya. Yahweh akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang rasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang menggarang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bulumu sampai engkau punah, dan tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur dan minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Kata tadi lu baca apa sih? Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Loh. Coba deh, dengar dulu gitu loh kalau saya suruh baca. Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dasar ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lebih lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Israel yang kau takut itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Itulah akibatnya sampai saat ini saudara yang kita alami saudara. Banyak orang mati saudara, mati sia-sia. Itulah namanya pembunuhan secara roh. Betul tidak ada pedang sekarang di Indonesia ini kan ada hukum negara. Tapi secara roh itu banyak orang yang mati konyol gara-gara tadi hukum Taurat tidak berlaku lagi. Coba kan? Makanya dia mengatakan pulanglah sana, ada 7.000. Ada 7.000. Saya simpan ada aja di rumah-rumah itu. Nah, mereka tidak mau di ibadah itu yang menyimpang nggak akan mau, mereka nggak akan mau. Ya. Coba saudara, ya. Makanya saya mengatakan ada waktunya ini, dunia ini akan habis. Ada waktunya akan habis saudara. Coba kan, akan dihukum nanti siapa saja yang namanya yang coba-coba ini, yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya. Lihat aja tadi kan apa yang kita baca tadi, ini peringatan warningnya Tuhan ini. Ya. Kalau tidak sesuai yang tertulis di dalamnya, pasti kamu akan mengalami persoalan yang luar biasa. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Coba kan, kalau hanya kau batuk-batuk sedikit mungkin saudara, tapi kalau kau kencing di tempat tidur, kau berak tempat tidur itu, ya. Coba kan, bagaimana sih kamu katanya baiknya Elohim, ya, baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan, masa sih seperti itu hancur begitu? Masa Tuhan membiarkan seperti itu? Ya. Siapa yang menghancurkan bait suci akan hancur. Kan begitu di dalam. Ya. Coba. Karena orang tidak tahu, bagaimana engkau tahu kalau engkau kepala batu, lu tidak pernah mau namanya baca kitab suci ini. Akhirnya lu telan bulat-bulat apa yang dikatakan Pak Pendetamu tadi itu. Bapak pendetamu maupun ibu pendetamu, lu telan bulat-bulat. Ya, coba kan. Kan tidak juga ada sharing-sharing firman Tuhan gitu kan. Saya sudah punya pengalaman tahunan itu saudara. Ya, sharing itu saudara, tapi susah banget orang menangkap. Coba, apalagi tidak pernah sharing firman Tuhan, tidak baca kitab suci juga, tidak pernah sharing lagi. Ya, saya tidak tahu lagi. Makanya ini akan terjadi loh seperti zaman Noah loh saudara ya. Zaman Noah itu hanya 8 orang yang diselamatkan loh saudara ya. Zaman Sodom dan Amora juga hanya 3 orang yang selamat loh saudara ya. Dari Misraim menuju tanah Kanaan itu hanya 2 orang loh saudara yang selamat, yang masuk tanah perjanjian. Ya, ini sudah dicatat ini. Dicatat juga sana Matitia 7 ayatnya 13-14 sana mengatakan karena sempitnya jalan sedikit sekali orang, ya. Nah, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu kata firman Tuhan. Katanya Tuhan Yesus ini saudara waktu ada di bumi, ya. Jadi ingat kan, jadi dosa ini bukan makin mengecil, makin menggunung. Ini dicatat juga, ya. Makanya saya mengatakan ini ada satu nabi. Nabi ini luar biasa, mendapat siksaan ini, mungkin sudah gebugin berapa kali, sampai diceburkan namanya ke sumur ini, dilempar ke sumur ini saudara. Gara-gara katanya tadi, supaya kembali kepada hukum Tuhan ini. Ya. Yeremia nih, coba Yeremia 2. Yeremia 2 ayatnya 8-6. Tidak ada lagi
bertanya sekarang, mana itu Tuhan yang menuntun orang Israel dari Misraim ke tanah Kanaan? Yeremia 2 ayatnya 6 sampai 8. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Yahweh yang menuntun kita keluar dari tanah Misraim, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kau buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka tak mengikuti apa yang tidak berguna. Coba kan orang tidak bertanya lagi di manakah nama Tuhan dulu yang membawa namanya orang Israel dari Misraim sampai tanah Kanaan ini. Tidak bertanya lagi, tidak bertanya lagi masalah hukum Tuhan, tidak mengenal aku lagi. Coba saudara, sampai detik ini mendengar nama Yahweh mereka menghujat-hujat. Saya kalau mereka menghujat itu saudara hanya sedih saja. Karena apa saya mengatakan ini akan dihukum seberat-beratnya saudara. Yang menghujat nama Yahweh itu tidak akan tidak akan diampuni. Kalau kau baca namanya Imamat 24 ayatnya 16 coba baca Imamat 24 ayatnya 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Kau catat benar ini saudara. Ini bagi pendengar-pendengar ini, catat baik-baik. Kau ajarkan keluargamu di rumah. Jangan kamu mengucap nama Yahweh ini. Kalau kamu mengucap nama Yahweh ini, jangankan lo orang asing, ini anaknya Israel dihukum mati saudara. Ya, coba kan. Makanya saya mengatakan ini lengkap sampai zaman Edan kita ini, hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Nama Yahweh itu nama setan. Terang-terangan mereka tuh loh di YouTube saudara. Terang-terangan bahwa itu nama tidak benar saudara. Itu otak-otak yang sudah tersumpal di dalam itu, batu di dalamnya. Mata rohani yang sudah terganjel di dalamnya, sehingga dia tidak terima lagi dengan akal sehatnya. Coba kan? Makanya mengatakan Tuhan itu bapamu adalah iblis. Bapamu itu tidak berkata benar dari dulu itu sampai saya datang ini dia tidak berkata benar karena bapamu itu adalah pembunuh. Kata penulis Yohanes 8 ayatnya 43 44. Bapamu itu pembunuh. Bapamu itu dari dulu kalau mendengar namanya hukum Tuhan itu tidak berlaku. Itulah bapamu pembunuh itu. Coba berapa orang yang mereka bunuh sampai sekarang ini. Coba kurang apa namanya Elia ini. Dia perlihatkan depan mereka ini. Masa sih gak sadar juga. Tapi karena sudah hatinya membatu di dalam. Makanya saya mengatakan ini saya khotbahin kan pakai pasal dan pakai ayat. Saya sudah bertahun-tahun saudara. Di YouTube ini pun sudah tahunan juga ini saudara. Tapi saya yakin ini yang bertahan di YouTube itu, yang masih ikuti namanya khotbah ini, saya yakin 100% engkau akan diselamatkan. Kalau engkau mau benar-benar merendahkan hatimu. Jangan kau ikut-ikutan dari mimbar itu. Roh-rohnya namanya Ahab dan maupun Isabel ini. Jangan engkau tergiur karena banyak-banyaknya mereka itu. Ingat baik-baik, pulanglah engkau masih ada 7.000 yang saya simpan. Ini kan kecil perbandingannya. Di utara itu kan jutaan orang. Dia bilang hanya 7.000, itu tidak ada mungkin 1% saudara. Tidak ada saudara. Adalah mereka di rumah-rumah itu. Mereka di rumah itu mungkin hanya baca kitab suci, Mereka tidak mau lagi pergi namanya ibadah yang banyak-banyak. Mereka tidak akan mau, Coba kan, kalau sekarang itu nekat. Sudah dengar khotbah segala macam, pada Sabat itu hari yang diberkat. Seenaknya saja nanti di mimbar, itu Sabat itu sama saja. Hari apa saja yang penting kita pada itu namanya Sabat. Coba kan, itulah orang-orang kepala batu itu. Makanya mengatakan Tuhan itulah bapamu adalah pembunuh itu. Dia pembunuh dari awal sampai saat ini katanya. Dia tidak berkata dengan kebenaran kan begitu.
Itulah yang terjadi sampai saat ini. Makanya Yeremia, kalau kita baca lagi Yeremia 9 ayat 6, bagaimana bangsa ini dia tumpuk-tumpuk namanya dosa, dia mengabaikan namanya hukum Tuhan. Coba Yeremia 9 ayat 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Yahweh. Coba kan, penindasan demi penindasan, tipu dengan timbul dengan tipu. Mereka enggan namanya hukum Tuhan. Kalau sekarang ini bukan sekadar mereka enggan, mereka hujat namanya hukum Tuhan ini. Hukum Tuhan Taurat itu sadis, buang. Supaya mereka leluasa melakukan kejahatan-kejahatan di mimbar ini. Ya? Coba kan, saya akan angkat terus ini. Ya, siapa yang mau menantang ini? Ya, ini kan bukan karangan saya, saudara. Memang faktanya seperti itu. Ya. Sampai saat ini, ya, mereka tidak bergeming dari dosa ini yang bertumpuk-tumpuk ini. Coba dia mengatakan tadi, penindasan demi penimbah, tipu, timbun tipu. Enggan mereka apa? Mendengar firman Tuhan, saudara. Ya. Apa? Akhirnya apa? Kalau kita pelajari, Yeremia sendiri sampai putus asa loh, saudara. Putus asa juga. Tinggalkan sajalah. Udah begini diolok-olok, nggak ada pengikut, kan gitu kan. Coba kan, dimaki-maki, diludahin dan lain-lain. Dia putus asa juga ini satu ini. Akhirnya dia mau meninggalkan Tuhan. Coba satu orang baca Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ada suatu saat juga pun dia juga putus asa, saudara. Kok manusia ini susah banget ini diomongin? Ini kan saya bawa namanya hukumnya Tuhan, ini ada tulisannya, ini ada pasalnya, ini ada. Kok tetap saja mereka ini membatu ini. Akhirnya dia juga pun mau putus asa. Tapi coba-coba aku menahan, tapi gak bisa katanya. Akhirnya apa? Dia lanjutkan, saudara. Lanjutkan itu makin tantangannya makin ringan gak? Halo? Makin berat ada tantangannya, saudara. Gak ada ini Yeremia, ini tidak ada pengikutnya, saudara. Ini nabi benar ini Yeremia ini. Karena bapaknya itu adalah imam besar bernama Hilkia. Ya, coba. Ini kan zaman Raja Yosia. Raja Yosia itu raja benar. Raja yang luar biasa, sangat jempol, itu sama dengan Raja Daud. Dialah yang namanya Raja Yosia ini supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan, saudara. Coba bayangkan tadi dari namanya satu Raja-Raja 19 tadi ini sampai namanya Yosia lah yang suruh kembali kepada hukumnya Tuhan, saudara. Yosia loh. Jadi zaman Yosia ini ada namanya apa? Nabi Yeremia. Coba satu Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 4. Dua Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 4. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi? 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 4. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida bat Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan ben Azalia ben Mesulam panitera itu ke rumah Yahweh, katanya, pergilah. Sampai di situ lanjut apa 1 Raja 23 ayat 1 sampai 4. Ini dia raja benar loh ini. Dia raja benar ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 4.
Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yahuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahwe dan bersama-sama dia, semua orang Yahuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahwe itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Yahwe untuk hidup dengan mengikuti Yahwe dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Akhirnya mereka kembali namanya ke hukumnya tuh. Tuhan ini yang menyuruh adalah raja benar ini. Coba saudara, makanya zaman Raja Yosia ini ada namanya Nabi Yeremia ini saudara. Bagaimana Yeremia memperingatkan terus sampai Raja Sedekia saudara. Coba sampai Raja Sedekia sendiri pun mengabaikan nasihat daripada namanya Nabi Yeremia. Akhirnya apa? Raja Sedekia itu ditangkap sampai dicongkel matanya. Yang menyongkel matanya Raja Sedekia adalah raja namanya apa? Nebukadnezar. Di situlah digaruklah namanya ini tadi. Garuklah namanya kerajaan selatan ini. Kalau utara tadi, kalau kau baca namanya dua raja-raja 17 sana, itu kerajaan utara itu sudah digaruk saudara. Terakhir ini zaman Raja Yosia ini selatan ini digaruk juga ke Babel saudara. Akibat tadi mereka meninggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan. Berusahalah namanya Yosia ini supaya kembali kepada hukumnya, tapi sudah anak-anaknya melakukan kejahatan lagi. Ini ada namanya Nabi Yeremia ini, gitu? Mengenai Nabi Yeremia ini bangsa ini imam-imamnya, nabi-nabi palsunya ini ya. Mereka tuh menipu, menindas, menipu, dan mereka mengabaikan namanya hukum, menyepelekan namanya hukum Tuhan, ya. Apa pada waktu itu apakah dia tantangannya makin berkurang, makin berat saudara. Akhirnya apa? Dibuanglah namanya ke sumur. Saking sudah jengkelnya ini orang ngoceh terus tiap hari, ngomong masalah Taurat melulu, masalah nama Yahwe melulu, ya kan katanya, ya. Jeburkan sajalah, buang saja ke sumur. Coba satu orang. Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran Menjagar itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Coba dijemurkan saudara, ya? Ini berat loh, digebukin, ditempeleng segala macam, akhir-akhirnya apa? Dijeburkan, diangkat lagi. Apa yang terjadi? Zaman Raja Sedekia ini saudara, sudah diwanti-wanti, udahlah bos, jangan ngelawan aja, sudah serahkan dirimu saja lah kepada Nebukadnezar, jangan ngelawan loh bos. Kalau nanti melawan bos, ini Yerusalem akan dihancurkan nanti. Tetap saja melawan saudara, melawan. Akhirnya apa? Nasihat daripada Yeremia ini tidak mendengar lagi, kupingnya ditutup rapat-rapat. Raja Sedekia akhirnya ketangkaplah dia saudara, ketangkap, nampak dicongkel kedua matanya. Enak itu, istri-istrinya bawa, itu anak-anaknya Sedekia mana? Bawa sini katanya Nebukadnezar, bawa, taruh di sini depan, potong di depan dia ini, potong anak-anak. Habis itu congkel matanya, dicongkel matanya saudara. Gara-gara tadi mengabaikan namanya hukum-hukum Tuhan ini, ya. Jadi orang Israel itu babak belur saudara, dari generasi ke generasi sampai saat ini. Coba kan, makanya saya mengatakan sekarang ada peperangan antara namanya Israel dengan Palestina ini. Coba berapa nyawa yang melayang ini orang Israel juga. Berapa nyawa saudara, berapa uang yang mereka dodoran saudara, ya. Padahal kalau kita baca dalam hukum Tuhan di dalam tidak demikian saudara, ya. Kenapa mereka anggap ini mereka sudah kalah aja saudara? Coba, ya. Coba berapa orang Israel yang dibantai 1000 lebih itu, 1400 itu saudara dibantai itu. Kenapa seperti itu? Ini udah kesalahan namanya bangsa ini sampai saat ini, ya.
Mereka tidak kenal nama Yahweh lagi, mereka gantikan namanya Adonai dengan Hasem ini. Itulah yang diikut-ikutin orang sampai sekarang ini, saudara. Ya? Makanya saya mengatakan betul sekarang ini memang tidak ada namanya menggorok-gorok leher orang di Indonesia ini karena ada hukum negara. Tapi setiap hari itu dilimpah tuh pembunuh-pembunuh ini, mereka menyimpang dalam hukumnya Tuhan ini. Ya? Coba, mereka mengganti nama orang, mereka ganti nama Tuhan, semua namanya hukum-hukum Tuhan mereka robah seenak perutnya mereka ini. Ya? Siapa yang mengajari mereka ini kan dari generasi ke generasi ini. Ya? Akibatnya apa ini? Ya? Makanya saya mengatakan kalau mereka bilang orang saya sudah benar di hadapan Tuhan, mana bait sucinya? Ya? Makanya ada waktunya nanti dia akan bangun lagi bait sucinya. Nah disitulah ada namanya perjanjian baru dengan Israel. Ya? Makanya kalau kau baca saya bilang tadi Yeremia 31 itu dibaca lengkap. Itu sangat jelas, itu namanya perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Dia akan kumpulkan lagi seluruh dunia nanti. Makanya namanya bait suci ketiga nanti akan dipakai. Disitulah ada namanya perjanjian baru, saudara. Bukan sekarang, saudara, tidak ada. Tunjukin. Ya. Paling-paling senjatanya mereka inilah darah perjanjianku. Tidak baca selanjutnya sampai yang baru katanya. Ya. Jadi kata-kata itu sampai yang baru, sampai yang baru yang dimaksudnya suatu saat nanti dia berdamai dengan Israel. Nah disitulah namanya berubah semua. Makanya semua nanti anak kecil sampai orang tua mengenal nama mereka berseru ke nama Yahweh, maka selesai sudahlah di bumi ini. Ya. Bacalah namanya Yeremia 33, bacalah namanya Yeskiel 36 supaya tidak gagal paham. Kalau baca Yeskiel 36 itu harus tuntas sampai namanya pasal 48 supaya tidak gagal paham, supaya orang itu cerdas. Ya, jangan dibaca sepotong-sepotong. Kalau baca Yeskiel itu Yeskiel pasal 36, pasal 37 sampai pasal 48 itu lengkap loh, saudara. Bagaimana namanya bangsa ini, ya, Israel ini dia berdamai dengan Tuhannya, gitu kan? Selesai sudah di bumi ini. Makanya orang-orang asing ini yang sok-sokan yang merubah hukum, tunggu namanya penghukumannya. Bukan saya loh yang mengancam-ngancam ini, ya. Jadi mereka juga salah nangkap juga. Kenapa sekarang ini hukumnya Tuhan mereka mengatakan sudah tidak berlaku lagi, termasuk juga nama Yahweh ini. Jadi nama Yahweh sekarang ini ramai-ramai orang-orang sekarang ini melihat orang-orang Yahudi sekarang pakai topi, dia ikut juga pakai topi yang tinggi-tinggi. Dia lihat apa pakai jenggotnya juga, dia ikut-ikutan juga, ada jambul-jambulnya. Dia ikut-ikut aja. Terus dia dengarin, oh karena orang Israel sekarang itu mereka tidak panggil nama Yahweh kok. Karena mereka orang Israel itu namanya Adonai atau Hasem. Karena namanya kan suci sekali katanya. Sehingga tidak boleh nama Yahweh. Terus seenak batok kepalamu, kau ganti namanya Adonai. Ya? Padahal Tuhan bilang, Yahweh itulah namaku. Ya? Jadi Elohim itu adalah gelarku sampai lamanya. Harus kamu masukkan nama Yahweh itu sampai selama. Itu tulisannya di dalamnya, isi kitab sucinya begitu. Tidak pernah kita dilarang itu berseru kepada nama Yahweh. Justru kalau engkau tidak berseru kepada nama Yahweh pasti mati. Yoel 2 ayat 32 mengatakan yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Hanya kitab yang kita pegang ini mulai dikerdilkan. Kalau Yoel di sana sudah ganti bukan Yahweh lagi, Tuhan huruf besar semua. Tapi kalau di Roma sana bukan Tuhan huruf besar semua, hanya T-nya saja, saudara. Akhirnya apa? Tidak kenal nama Yahweh lagi. Sebaliknya mereka menghujat-hujat namanya Yahweh. Jadi ada senjatanya ini orang-orang otaknya juga, termasuk juga orang Israel ini yang sudah miring otaknya dari awal sana. Dan waktu Mose ya, nuntun mereka itu sampai saat ini miring terus di otaknya mereka ini. Makanya disebut mereka itu bangsa tegak tengkuk kepala batu. Ya, coba kan? Julukan-julukan mereka dalam kitab suci itu tegak tengkuk kepala batu. Itu coba kan? Akhirnya mereka sekarang itu hancur lebur. Coba kan? Ini kan ingat saja kan perjanjian yang Abraham ini, sehingga orang Israel masih ada sampai saat ini. Ini kan juga ada janji-janjinya kepada mereka ini. Sekalipun mereka jahat setengah mati, tapi masih ada janjinya kepada mereka. Beda dengan kita.
Kita tuh ditebang, lu bertentangan namanya akarnya, kamu ditembak, lemparkan api. Begitulah isinya sana kalau kau baca namanya Roma 11 gitu loh, ya. Supaya orang asing jangan kepala batu. Ya. Jadi ada yang mereka salah tangkap ini sehingga sampai saat ini nama Yahweh mereka orang Israel tidak menyebut, ya. Tapi tidak tepat. Ini kepala batunya mereka. Coba satu orang, Yeremia 44 ayatnya 25 sampai 27. Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan. Kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Yahweh, hai semua orang Yahuda yang diam di tanah Mitsraim. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Yahweh, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yahuda di segenap tanah Mitsraim, dengan berkata, demi Tuhan Yahweh yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yahuda yang ada di tanah Mitsraim akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Dan benar ini terjadi, saudara. Akhirnya kata nubuatan ini yang orang-orang miring otaknya salah nangkap di sini seolah-olah itu nggak boleh lagi disebut nama yang. Padahal kalau kita pakai otaknya yang waras itu, coba makanya sebelumnya terus kita baca dari atasnya, sebelum ayat 25 tadi kita baca dulu dari atasnya bagaimana bangsa ini tegak-tengkuk ini mereka persembahkan namanya Ratu Sorga. Gara-gara kami tidak persembahkan Ratu Sorga, akhirnya kami begini. Yeremia bilang bukan karena kamu melakukan itu, kamu mengalami seperti ini. Nah, di situ ada pertengkaran. Akhirnya Yeremia ini karena tidak ada pengikutnya, akhirnya dia makanya dia tulis di sana ayat 26-27, ya. Dengan kamu tidak memanggil nama Yahweh lagi, pasti kamu kena celaka. Ya. Coba kan. Makanya dia bilang tadi namanya Yoel 2 ayatnya 32, yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau engkau sudah tidak berseru nama Yahweh lagi, pasti engkau namanya mati. Terbuktilah pada waktu namanya perang dunia kedua ini, bagaimana namanya bangsa ini dibantai ini oleh Nazi ini, dilempar-lemparkan ke kamar gas segala macam itu. Apakah mereka tidak berseru ke nama Adonai Hashem? Tidak ada jawabannya. Dia tidak mau mendengar itu. Dan dia tidak mengizinkan juga kalau namanya itu diganti. Ada pasalnya, ada ayatnya. Kalau kau baca Hosea di sana mengatakan enak saja kau panggil aku Baal. Nama itu bukan namaku Baal. Namaku adalah Yahweh. Itulah namaku, itulah sebutkan turun temurun. Sudah ditulis namanya. Keluaran 3 ayatnya 15 itu sangat jelas itu, ya. Itulah akibatnya. Dengan kamu sekarang saya kunci mulutmu, tidak kamu berseru lagi karena nama Yahweh, kamu akan kena penyakit, perang dan lain sebagainya. Terbuktilah benar-benar berapa ribu tahun yang lalu ada pembantaian namanya orang Yahudi zaman perang dunia kedua, ada 6 juta orang loh, saudara, yang mati ya. Gara-gara mereka meninggalkan nama Yahweh itu, mereka ganti namanya Adonai atau Hashem. Ya, itu akibatnya. Ya, sampai sekarang ini mereka mengalami peperangan demi peperangan, saudara. Ya, ribuan juga mereka mati ini. Kenapa? Seperti apakah kitab suci seperti itu? Tidak, karena mereka meninggalkan nama Yahweh. Mereka meninggalkan hukum ini. Coba kan? Mereka gadang-gadang dan kitab mereka bikinan, mereka tafsiran mereka adalah Talmud itu. Ya? Itu yang menolong mereka. Dia tidak menolong mereka itu. Makanya Yerusalem itu dihancurkan. Tidak ada lagi batu yang berdiri atas batu yang lain itu, karena mereka meninggalkan hukum. Ya? Makanya sudah diperingatkan sana kalau kau baca 1 Raja-Raja 9 di sana, ya? Apa yang kau bangun Salomo, ya? Pokoknya saya setuju lah, tapi ingat ya, jangan sampai kau meninggalkan hukum, jangan sampai engkau tidak mengenal aku lagi. Kalau sampai terjadi seperti itu, makanya apa yang kau bangun ini tidak ada akan batu lagi nanti berdiri atas batu yang lain. Benar kan? Sampai detik ini, gak ada lagi kan? Gak ada batu pun, saudara. Ya?
Jadi ada waktunya nanti mereka ini dia berdamai nanti, makanya Tuhan sendirilah yang membangun namanya Yerusalem bait suci ketiga ini. Di situ akan berakhir segala-galanya. Kenapa saya bilang berakhir segala-galanya? Karena saya baca kitab suci berurutan ini selama 24 tahun ini, ya. Makanya saya mengatakan tahun ini saja pun sudah saya mau masuk kedua kalinya lagi. Ya, tanggal 17 kemarin dari Januari itu tanggal 1 sampai tanggal 17 sudah selesai lagi saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana saya tidak tahu isi kitab suci ini? Ya. Maka siapa yang melawan sama saya berhadapan muka, bawa kitab yang sama, berani enggak dia? Ya. Siapapun dia saya tidak takut, biarpun gelarmu berderet-deret itu saya tidak pernah takut kan gitu kan. Jadi itulah terjadilah saudara ya, pembangkangan demi pembangkangan yang luar biasa. Akhirnya kalau kita baca zaman Yeremia itu ditulis juga sana 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Bagaimana ini bangsa ini mereka mengolok-olok, mereka membunuh nabi-nabi, mereka menghina namanya hukum Tuhan. Coba 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Namun Yahweh Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu. Ia menghina segala firman-Nya dan mengejek nabinya. Oleh sebab itu murka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Coba kan, akhirnya penghujung itu sana zaman Sedekia ini kan, itu ditulis di sana ini, ya. Bagaimana Yeremia saudara menulis bagaimana ini nabi-nabi Yeremia kan yang disiksa ini saudara, ya? Jadi mereka berlanjut lagi dosa mereka sampai namanya ke Babel. Waktu di Babel sana ada namanya Nabi Yeskiel ini saudara. Dosa itu tetap namanya berkembang, membesar dan sampai saat ini menggunung-gunung ini saudara, ya. Coba kan, kalau engkau tidak pernah kemauan untuk baca kitab suci, kok keselamatan itu kan jauh loh saudara, ya. Kenapa saya mengatakan? Karena di mimbar-mimbar ini saudara, ya, ini membunuh orang saudara sampai saat ini, ya. Sekalipun mereka baca loh, nih ada juga mungkin mereka baca di YouTube kan, tidak peduli saudara. Kenapa mereka tidak peduli? Kalau suatu saat mereka berkata benar, itu isi perutnya akan kosong, ya. Coba kan, dari tempatnya dia khotbah itu akan dipecah saudara, ya. Kalau dia berkata benar, suatu dipecah, mau kerja apa? Mau kerja sekuler, nggak punya kemampuan? Coba kan? Dia takut saudara. Akhirnya dia lebih pilih mati daripada berkata benar. Ya, itu yang terjadi sampai saat ini. Hanya membunuh dan membunuh, pengen membunuh sampai saat ini. Ya. Makanya saya bilang itu di mimbar-mimbar ada rohnya namanya Ahab maupun roh Isabel ini. Itu ada sampai saat ini. Kenapa saya mengatakan? Karena mereka khotbahkan bertentangan dengan isi kitab sucinya, ya? Mereka robah-robah kitab suci, isi kitab suci di dalamnya. Tulisan asli dengan kutipan berbeda. Coba mereka bikin sedemikian rupa. Makanya mereka bilang ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Ujung-ujungnya yang lama itu sudah usang dibuang. Ujung-ujungnya seperti itu ajarannya mereka. Padahal itu bukan tulisan Rasul Saul, itu diselip-selipkan saudara, ya? Supaya benar-benar ini Taurat ini dilenyapkan. Karena ini kalau mereka pakai Taurat kan dibatasi, nggak mungkin orang-orang asing mungut-mungut perpuluhan kan nggak mungkin, harus dari imam-imam itu, kan gitu kan? Nah itu zaman tadi, zaman Yerobeam itu diangkat saja siapa saja yang mau dimimbar. Begitulah sekarang ini, siapa yang sekolah nanti sudah STH, nah dialah nanti yang dimimbar. Kan begitulah sampai saat ini. Akhirnya terus menyimpang. Dia piaralah dosa nenek moyangnya dari generasi ke generasi, turun-temurun sampai saat ini, gitu kan? Makanya zaman rasul-rasul itu mereka mengalami siksaan juga nggak? Siapa yang paling banyak mengalami siksaan itu siapa? Si pembaca ini. Siapa? Rasul siapa? Rasul Saul. Rasul Saul sudah siksaan saudara. Karena mengajak orang supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Makanya saya bilang kalau ada pun saudara Saul itu yang coba-coba manusia yang tidak bertanggung jawab, itu bukan tulisan asli Rasul Saul. Karena terbacalah nanti kalau kau baca lengkap ini, khususnya namanya kisah para rasul ini, ya. Bagaimana orang Israel itu, ya, kembali kepada hukumnya Tuhan.
Itu begitu, saudara. Jadi mereka mengajak supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, karena hukum Tuhannya yang menubuatkan bahwa Mesias nanti akan jadi manusia. Itu mereka benci, saudara. Hanya kitab suci yang kita pegang, yang mereka katakan perjanjian baru ini sudah diperbarui semua, ya kan? Sudah diperbarui semua. Tuhan ganti namanya, orang-orang yang sudah mati jadi debu Tuhan ganti namanya semua diganti. Itulah yang mereka bilangnya perjanjian baru. Ya? Coba kan 2 Korintus 11 ayatnya 22-28. Ini loh yang dia mengalami siksaan ini juga satu ini. Ya? Tidak gampang loh ini. Ya? Menjadi pemberita kebenaran itu, saudara, tidak gampang. Diolok-olok, dihina, nggak ada pengikutnya dia. Nah itu sudah umum, sudah dari dulu begitu. Coba 2 Korintus 11 ayatnya 22-28. Apakah mereka orang Ibrim? Aku juga orang Ibrim. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Hamasya? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Coba kan memelihara mereka ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya kau baca namanya, kalau kau baca namanya Kisah Para 21 ayat 19 sampai 24 itu bagaimana bunyinya? Ya, itu fakta loh, saudara. Baca dari 19 sampai ke 24-nya. Kisah Para 21 yang cepat. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Torah. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Torah." Jadi itu ada tudingan-tudingan sampai sekarang. Mereka tafsiran sendiri orang Kristen ini, seolah-olah namanya ada zaman itu ada namanya agama baru. Tidak pernah ada. Yang benar ini ada tuding-tuding, ternyata itu tidak benar. Bahwa engkau tetap namanya patuh kepada hukumnya Tuhan. Dan dia sendiri pun juga tidak pernah saya akan mengajarkan yang lain. Ya. Kalau kau baca selanjutnya di sana Kisah Para 24, sana kan dia pertanggungjawabkan. Ya. Dia pertanggungjawabkan dengan apa? Pelayanannya, saudara. Dengan segala resiko. Tadi kan katanya dilempari batu, disiksa dan lain sebagainya. Ya. Dia menyampaikan apa adanya. Dia tidak merubah-rubah hukum Tuhan. Dia tidak mengajar untuk bikin ajaran baru atau orang Kristen. Tidak pernah ada, itu tudingan. Ya. Makanya mereka mengatakan tidak benar gitu kan. Jadi seorang benar itu, orang benar atau nabi benar, ya, orang benar itu memang ada resikonya, saudara. Mempertanggungjawabkan namanya, pelayanannya, kebenaran itu memang ada resiko, yaitu tadi, ya, bisa-bisa dibunuh, ya, disisa. Makanya kan katanya penulis di sana 1 Kefa 3 ayat 15 katanya, siap sedialah mempertanggungjawabkan. Coba satu orang, namanya 1 Kefa 3 ayat 15. 1 Kefa 3 ayat 15.
Tetapi kuduskanlah Amasya di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi itu dia pertanggungjawabkan tadi itu, bahwa saya itu tidak pernah melanggar hukum Tuhan, ya. Makanya mereka mengaku ya, berarti kabar ini yang sama kami dengar itu tidak benar. Ternyata Rasul Saul ini tetap namanya patuh kepada hukum Tuhan, tidak pernah mengajarkan yang lain, karena memang perkataan Rasul Saul begitu. Ya. Kalau kau baca namanya Kisah 24 di sana, saya tidak melanggar, tidak ada ajaran baru, tidak ada keinginan sedikit pun, kan begitu itu. Ya. Kalau orang benar-benar memiliki kitab suci ini, hanya persoalan sekarang tidak ada yang mau. Karena mereka sekarang itu yang jutaan orang, miliaran orang itu yang sudah ahli semua. Padahal itu tidak pernah tahu apa-apa, hanya dia datang di Abraham, dia nganga-nganga, boro-boro juga dia bawa kitab sucinya, ya. Dia lipat tangan, terus dia nganga-nganga, ada orang bilang amin, dia juga ikut amin. Habis itu dia pulang, terus habis bilangnya sorga. Cobalah saudara, ya. Tapi ingat loh, kalau kau baca Yeremia 7 di sana loh saudara, itu keras loh, ya. Kau datang di rumah ibadah di sini, kau melakukan ini dan itu, terus kau datang di rumah ibadah terus kau nganga-nganga, ya seharusnya selamat. Enggak begitu di dalam isi kitab sucinya. Perlu sekali kita itu baca, pelajari isi kitab suci ini, sehingga kita ini tidak ditipu, sehingga kita ini tidak bawa arus, ya. Itu maksudnya. Jadi seorang namanya benar, orang benar atau nabi-nabi benar itu memang risikonya seperti itu, dibunuh dan disiksa. Tapi kan dicatat juga, namanya Ibrani 11 ayat 36-40. Penutup. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Coba itulah tadi. Pergilah sana ke gua Tuhan sana di Gunung Horeb yang begitu jauhnya, 40 hari 40 malam itu nggak makan nggak minum saudara, ya. Dia ngadu di sana, aku dikejar-kejar bos, kalau aku tinggal di sana di utara pasti sudah mati nih, mending kabur saja kan gitu kan. Terus apa kerjamu di sini, ya? Kerjaku itu memelihara jemaat, menyampaikan itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Supaya mereka berseru kepada namamu, nama Yahweh. Tapi mereka tidak mau di sana, sudah tidak ada lagi Tuhan, tinggal saya seorang diri deh. Mau dibunuh lagi katanya, pulanglah masih ada 7.000. Marilah engkau renungkan kata 7.000 ini, ya. Bukan ada yang di rumah ibadah lah saudara. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena memang tadi dia kan dikutip lagi zaman di Roma 11 itu, ya. Makanya saya mengatakan jangan engkau terkecoh. Jangan engkau terbawa arus karena banyak-banyaknya mereka ini, ya. Supaya engkau tahu ini apa yang mereka lakukan ini, bacalah kitab, mempersenjatai dirimu ini, engkau pelajari namanya isi kitab suci ini. Kalau engkau pelajari kitab suci dengan baik dan benar, pasti akan kau terhindari pembunuhan-pembunuhan ini yang terus berlanjut itu sampai detik ini. Marilah kau renungkan lagi ini. Kau catat baik-baik, kau baca ulang lagi, ya. Kau nonton ulang lagi, ya. Pasti kau selamat.